Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali pada pertemuan ke-8, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang subsistem karir karyawan. Yang mana seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama memasuki sesi pembacaan doa terlebih dahulu. Di sini saya akan mengantarkan secara Islam untuk yang non-Muslim, nanti mohon disesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zikri ilman wa rizqi fahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ikutan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Qiyamidin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, untuk urutan dari video ajar ini pertama-tama akan dibahas sub pembahasan oleh saya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pembahasan utama akan diantarkan oleh Dr. Haji Herus dan SNM, kemudian diakhiri dengan kesimpulan kembali oleh saya. Kemudian nanti akan dijelaskan juga terkait tugas yang akan harus teman-teman kerjakan ya. Baik, selanjutnya kita langsung memasuki kegiatan pertama yaitu penghantaran sub pembahasan. Yang mana teman-teman pada perkuliahan minggu ke-8 ini kita akan membahas tentang sistem karir karyawan, yang mana sub pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman. Di mana sub pembahasan pertama ada dimulai dengan definisi karir, yang mana definisi karir itu merupakan suatu keseluruhan urutan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki seseorang sepanjang kehidupan kerjanya, yang mana definisi karir itu merupakan perjalanan karir individu tersebut di dalam suatu organisasi maupun di suatu perusahaan, yang mana pada pembahasan kedua juga akan dijelaskan bagaimana si individu tersebut haruslah memiliki pengembangan karir gitu di dalam suatu organisasi tersebut, yang mana pengembangan karir tersebut nanti akan job desk-nya itu akan diperankan oleh bagian manajemen sumber daya manusia gitu ya, yang mana itu akan bertugas dalam pengembangan karir individu-individu di dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga akan membahas tentang kerangka perencanaan dan juga pengembangan karir. Kemudian yang keempat, manajemen karir. Kelima, istilah dan konsep karir. Keenam, perencanaan karir. Yang ketujuh merupakan pengembangan karir. Yang kedelapan akan membahas tentang manajemen karir. Yang kesembilan ada rencana karir yang perlu ditunjang. Yang mana di tahap 9 ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang akan menunjang rencana karir dari suatu individu di dalam organisasi tersebut, yang mana pastilah tujuan dari rencana karir itu untuk mencapai karir yang optimal gitu ya. Kalau di dalam istilahnya itu mendapat promosi atau jabatan yang arahnya jabatan untuk tanggung jawab ke atas gitu ya, atau bisa dibilang promosi jabatan gitu ya. Nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana faktor-faktor untuk dapat rencana karir tersebut berlangsung secara optimal gitu ya. Mungkin itu teman-teman pembahasan dari sub pembahasan pada perkuliahan hari ini, pertemuan ke-8. Selanjutnya kita akan bersama-sama menuju pembahasan utama yang akan diantarkan oleh Dr. Haji Heru Setiawan SMM. Baik, kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Rekan-rekan para mahasiswa, kita memasuki pertemuan ke-8. Kita sudah membahas tentang pengembangan SDM, sekarang tentang sub dari karir karyawan ya. Karyawan itu SDM, sumber daya manusia. Baik, saya akan mulai dari apa itu karir. Tadi sudah dalam pendahuluan sudah dijelaskan bahwa karir itu adalah perjalanan hidup seseorang dari mulai dia keluar sekolah dari pendidikan formal masuk ke dunia kerja sampai pada posisi saat ini dia menduduki suatu jabatan. Jadi perjalanan ini diprediksikan bahwa tidak ada perjalanan yang lurus, tidak ada kelokan, bahkan bisa jadi perjalanan ini sangat berat ya, menanjak, banyak kelokan, di samping kiri kanannya
ada jurang dan tebing, dan juga ada kompetitor yang berlomba untuk mencapai sasaran yang sama begitu. Siapa yang akan menjadi pemenang? Untuk lebih jelasnya, saya akan men-share screen-kan dari materi yang akan menjadi dasar bahasan. Baik, diawali dari pembahasan surat Al-An'am kaitannya dengan karir. Wailul likuli darojatum mimma ghafilun wa ma amalu rabbuka bigofili amalu ya'malun. Artinya masing-masing orang itu akan diberikan derajat oleh Allah sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dan Allah tidak lengah dan akan memberikan sesuatu yang diupayakan. Jadi setiap individu harus yakin Allah akan memberikan sesuatu apa yang sudah kita lakukan. Jadi yakinkan sesuatu ini betul-betul memberikan manfaat, kemaslahatan bagi diri kita dan bagi lingkungan di sekitar. Organisasi sangat memerlukan prestasi kita, dan kita juga sebetulnya memerlukan karir masa depan yang lebih baik dari posisi-posisi yang berhasil kita duduki. Coba kita lihat definisi karir itu tidak lain adalah sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Coba kita lihat definisi yang kedua. Karir itu sebagai urutan promosi atau pemindahan ke jabatan-jabatan yang menuntut tanggung jawab atau posisi yang lebih menantang dan lebih baik selama kehidupan seseorang di dunia kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa karir itu tidak lain adalah keseluruhan urutan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki seseorang sepanjang kehidupan kerja, yang merupakan sejarah hidupnya dalam bekerja. Kemudian konsep karir, agar lebih jelas lagi ya. Jadi istilah karir pada umumnya dapat dikategorikan pada 3 pengertian. Yang pertama tadi, suatu urutan promosi atau pemindahan ke jabatan-jabatan yang menuntut tanggung jawab yang lebih menantang. Jadi kalau seseorang dipromosikan, promosi itu perpindahan seorang karyawan dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi ya, yang menuntut tanggung jawab yang lebih berat dan lebih menantang. Dan pasti nanti imbalan yang akan kita terima pun akan lebih besar, karena kompensasi atau imbalan yang akan didapat itu selaras dengan beratnya tantangan atau tingginya tanggung jawab yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Coba kita lihat yang kedua. Jadi yang pertama ini, karir itu diidentikan bagaimana seseorang mampu menduduki posisi yang lebih tinggi. Kalau kita lihat dalam hierarki struktur organisasi, itu level-levelnya semakin ke atas, semakin mengerucut. Semakin tinggi, orang-orang yang menduduki posisi itu semakin sedikit. Sampai ke top manager itu kan satu. Dan orang yang bisa menduduki posisi itu tidak lain adalah orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dan pastinya lebih menantang. Dan menuntut berbagai upaya pengerahan potensi yang ada pada diri seseorang, baik itu potensi daya pikir, daya terampil, dan daya intuisi.
termasuk di dalamnya adalah mental ya, yang harus kuat. Coba definisi yang nomor 2, karir diistilahkan sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk pola kemajuan yang sistematik dan jelas. Nah, di sini tidak ada kata meningkat didasarkan atas hierarki. Tapi bisa jadi ditafsirkan bahwa karir ini membentuk pola pekerjaan ke arah pekerjaan yang lebih baik. Kalau seorang guru kan bekerjanya itu ada kaitannya dengan mentransfer knowledge atau ilmu dan juga menunjukkan sosok perilaku yang dapat memberikan keteladanan. Karena seorang guru itu istilah kiratannya orang yang pantas untuk digugu apa yang diucapkannya dan ditiru perilaku. Nah, dari waktu ke waktu tentunya akan berproses. Seorang guru akan semakin memperdalam, memperluas wawasannya, memperbaiki tingkah lakunya, memperelok ucapannya, sehingga memungkinkan apa yang dilakukannya akan semakin terbaik. Lebih bisa diterima, dipahami oleh para siswanya, oleh para mahasiswanya kalau dosen itu. Semakin dicintai, semakin dinantikan kehadirannya, karena apa yang diucapkan, apa yang dituturkan melalui berbagai ilustrasi dan perilaku betul-betul terasa manfaat. Ini bisa jadi seperti itu. Dan tidak ada kaitannya dengan peningkatan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Tapi lebih mengarah kepada pekerjaan yang dilakukan ini lebih baik, lebih sempurna, lebih dirasakan manfaatnya oleh para pengguna. Gitu ya. Misalnya kalau dosen itu para mahasiswa, kalau guru itu para siswa. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian definisi nomor 3, karir adalah sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Jadi terkadang kan ada orang yang betul-betul memiliki kesadaran bahwa bekerja ini bukan hanya sebagai suatu kewajiban yang bisa digugurkan hanya melakukan pekerjaan itu. Tetapi ada di antaranya orang-orang yang di dalam melakukan pekerjaan itu dengan mencurahkan seluruh potensi yang ada sehingga pekerjaannya itu akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Apabila orang tersebut melakukan ikhtiar yang optimal, serius, teliti, mengerahkan seluruh potensi, dan ini pasti akan mendapatkan penilaian dari lingkungan, utamanya dari pimpinan. Siapa orang yang betul-betul menunjukkan prestasi yang tinggi, siapa yang biasa-biasa atau standar saja, atau siapa yang di bawah standar. Nah, orang yang menyukai tantangan, orang yang terbiasa dengan menghadapi pekerjaan yang sulit dan dia berusaha untuk menyukai, orang seperti ini umumnya orang yang karirnya bagus. Dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan dan dia akan dipercaya oleh pimpinan untuk menduduki posisi-posisi yang lebih menantang, yang menjadikan semakin meningkatnya status sosial. Dan otomatis pendapatan yang akan diterima pun akan lebih baik, akan lebih tinggi. Coba ini ada pepatah Cina. Tidak ada salahnya ya pepatah itu dari mana saja, yang penting bisa mengilhami, membuat kita mendapatkan pencerahan bagaimana agar masa depan itu akan lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika Anda menginginkan 1 tahun kemakmuran, maka tanamlah benih. Benih itu seperti kacang-kacangan ya, kecambah, umbi-umbian. Itu antara 3 sampai 4 bulan bisa dipanen.
1 tahun itu bisa 2 atau 3 kali bahkan. Jadi tidak akan kekurangan makanan dan akan disejahterakan selama 1 tahun itu. Coba kalau misalnya sasarannya lebih panjang, taruhlah di sini 10 tahun. Jika Anda menginginkan 10 tahun untuk kemakmuran, maka tumbuhkanlah pohon. Jadi pohon-pohon keras yang bisa dijual nanti di kemudian hari, mungkin pada usia 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, misalnya pohon sengon, pohon jati kebon, kan begitu. Nanti memanennya akan mendapatkan hasil yang lebih besar tentunya. Itu kalau targetnya antara 5 sampai 10 tahun. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan jangka panjang, sampai di sini diibaratkan 100 tahun, jika Anda menginginkan 100 tahun kemakmuran, maka kembangkanlah orang. Kalau kita sebagai pimpinan perusahaan, kita harus berani gitu, untuk investasi yang memungkinkan para karyawan kita akan semakin memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa merubah perilaku dan menghasilkan karya nyata, dan tentunya akan mendongkrak dan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga organisasi ini dari waktu ke waktu dan bisa mencapai 100 tahun semakin berjaya. Jadi intinya, kembangkanlah manusia. Kalau diciutkan ke rumah tangga misalnya, jadi setiap orang tua menginginkan anaknya di kemudian hari menjadi anak-anak yang menjadi orang yang berprestasi, yang bisa memberikan manfaat kepada lingkungannya, utamanya lembaga tempat dia bekerja. Maka anak-anak kita nanti harus disekolahkan ke sekolah-sekolah yang terbaik. Di rumah juga harus diberikan pendidikan dan pemahaman tentang manfaatnya ilmu yang memungkinkan seseorang akan semakin matang dalam berucap, bertindak apabila menginginkan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jangka waktunya bisa 1 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun, apa yang harus kita lakukan? Tentunya setiap manusia menginginkan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun, tapi kalau bisa 100 tahun kita tetap berjaya menjadi orang yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kita, bagi lembaga tempat kita mengabdi, dan bisa jadi ke lingkup yang lebih besar lagi. Negara, bahkan dunia ya, secara internasional. Baik, kita masuk ke definisi pengembangan karir. Kalau tadi karir, ini pengembangan karir itu tanggung jawab siapa? Di sini ada beberapa keterangan yang mendeskripsikan bahwa pengembangan karir itu adalah kegiatan bagian kepegawaian. Bisa personalia, bisa bagian SDM. Untuk membantu para karyawannya dalam merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Jadi ini fokusnya kepada program atau kegiatan bagian kepegawaian, bagian yang ada di manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia, untuk menciptakan dan memfasilitasi agar para karyawan mampu menjalankan, merencanakan, mengimplementasikan karir supaya mereka bisa menduduki posisi-posisi yang lebih baik, lebih menantang, dan akan meningkatkan status sosial mereka di lembaga itu. Nah, di sini diharapkan karyawan itu
dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri, ya, menunjukkan berbagai peningkatan, utamanya peningkatan pengetahuan yang akan menuntun dari apa yang dia kerjakan dan akan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dan mampu mendongkrak serta memajukan perusahaan. Jadi kedua belah pihak harus gayung bersambut ini. Jadi perusahaan memfasilitasi, kemudian pihak karyawan atau pegawai memanfaatkan fasilitas itu. Kalau karyawan pegawai semakin pintar, semakin cerdas, semakin terampil, dan semakin menunjukkan kontribusi yang lebih baik, akan memberikan kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan juga akan memberikan manfaat untuk kemajuan organisasi. Kita lihat definisi berikutnya. Jadi pengembangan karir adalah proses yang dilakukan bagian manajemen sumber daya manusia untuk perubahan status, posisi, atau kedudukan karyawan dalam suatu organisasi. Jadi sama ya, memfasilitasi supaya para karyawan, para pegawai ini menyadari begitu bahwa mereka itu dari waktu ke waktu harus menunjukkan adanya peningkatan. Terkadang ada karyawan yang tidak sadar bahwa dirinya itu ya harus melakukan upaya untuk meningkatkan posisinya. Sekaligus juga perannya yang didasarkan pada penguasaan pelaksanaan pekerjaan didukung oleh pengetahuan yang semakin baik. Interrelasi antara karyawan juga akan semakin harmoni. Demikian juga hubungan dengan pimpinan juga akan semakin baik. Ya. Memungkinkan sukses bagi organisasi, kemajuan dan perkembangan. Di bawahnya ada keterangan perubahan ini tidak hanya soal jabatan yang dinaikkan itu. Jadi pengembangan karir ini juga menekankan pada peningkatan kemampuan karyawan. Knowledge, skill, attitude, ya, yang otomatis nanti refleksinya pada apa yang dikerjakan ini akan lebih baik, akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap pencapaian target perusahaan. Coba berikutnya, yang berperan dalam karir ini siapa? Yang pertama, individu. Setiap karyawan bertanggung jawab dalam mengembangkan dirinya untuk mencapai posisi tertentu. Semakin tinggi ilmunya, semakin terampil apa yang bisa dilakukan oleh kedua tangannya, maka perusahaan pun akan memanfaatkan orang tersebut untuk menduduki posisi-posisi yang lebih menantang, yang akan membawa manfaat kepada organisasi. Itu individu ya. Kemudian pimpinan, manajer. Jadi pimpinan berperan untuk memberikan dukungan dan umpan balik atas kinerja yang sudah ditampilkan oleh karyawan. Jadi tugas seorang pimpinan itu setelah mengambil keputusan, memberikan petunjuk ahli, membangkitkan semangat, dan mengawasi, melakukan penilaian terhadap kinerja bawahannya. Hasilnya akan dijadikan umpan balik untuk memberikan informasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh para bawahannya. Dan terus memotivasi, sehingga memungkinkan pemimpin ini betul-betul berperan terhadap peningkatan karir para bawahan. Kemudian pihak perusahaan. Pihak perusahaan berperan menjadi penggerak dengan memfasilitasi terselenggaranya program pelatihan, kemudian jenjang karir, dan
melalui kebijakan yang dimilikinya. Misalnya promosi tadi, atau rotasi ke pekerjaan-pekerjaan yang akan memberikan tambahan cakrawala dan memungkinkan karyawan akan semakin terbiasa untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang bervariasi dan lebih menantang. Jadi intinya perusahaan itu memberikan fasilitas ya, untuk terselenggaranya tadi bagaimana meningkatkan karir itu melalui pendidikan dan pelatihan, membuka peluang untuk dinaikkan posisinya ke posisi-posisi yang lebih tinggi, yang akan menyadarkan para karyawan pentingnya untuk menambah ilmu dengan diberikan pekerjaan yang lebih menantang. Jadi yang berperan dalam karir itu ya individu karyawan itu sendiri, kemudian para pimpinan, dan juga organisasi dalam hal ini kebijakannya. Supaya betul-betul nanti akan bisa terwujudnya pelaksanaan pengembangan karir dalam suatu organisasi. Kalau digambarkan dalam sebuah kerangka perencanaan dan pengembangan karir ini, kurang lebih seperti ini gambarnya. Apapun yang akan kita lakukan harus diawali dari perencanaan. Dalam hal ini perencanaan karir. Kemudian perencanaan ini tidak lain adalah menentukan sasaran sebagai tujuan akhir dari setiap aktivitas. Jadi sasarannya itu menduduki posisi-posisi yang lebih menantang dan menjanjikan peningkatan status sosial. Nah, untuk menduduki posisi yang diinginkan, tentunya dibutuhkan keseriusan, ketekunan, dan kerja keras melalui jalur karir. Apapun yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan tanggung jawab harus dijalankan dengan sebaik-baik, yang menunjukkan kualitas yang tertinggi yang harus kita persembahkan. Sehingga memungkinkan perjalanan karir kita ini dinilai menjadi sebuah perjalanan yang menunjukkan track record, yang dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan dengan kualitas yang terbaik. Kemudian di bawahnya itu ada pada saat kita menjalani kegiatan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan, ya alangkah lebih baiknya kalau kita terus mengupgrade keilmuan. Bisa melalui jalur pendidikan formal, misalnya melanjutkan pendidikan ke strata berikutnya. Kalau dari D3 misalnya melanjutkan ke strata 1, kalau sudah punya sarjana S1, ya kalau memungkinkan di sela-sela waktu atau di setelah pulang kantor, kan sekarang banyak kelas eksekutif, dimulai dari jam 5 sore sampai setengah 9 malam, itu untuk melanjutkan studi ya, jenjang pendidikan formal ke S2, bahkan ke S3. Karena secara umum untuk menduduki posisi-posisi tertentu, ini ada persyaratan-persyaratan. Atau mungkin saja untuk menduduki posisi tertentu, strata pendidikan akan lebih diperhatikan. Karena strata pendidikan secara umum bisa menunjukkan tingginya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Yang memungkinkan peluang akan semakin terbuka untuk menduduki posisi-posisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau direfleksikan bagaimana seseorang yang ingin hari esok dan masa depannya lebih baik, dan dia memiliki semangat untuk mendapatkan posisi-posisi yang lebih menantang dan akan memberikan kebanggaan tentunya. Baik, yang perlu saudara kuasai dan tentunya bisa dipahami, kalau orang sudah paham biasanya kalau ditanya akan mudah untuk menjawabnya, tidak akan kehabisan kata-kata untuk menjawab apa yang ditanyakan, baik pada saat ujian
ujian maupun saat berdiskusi dengan teman ataupun pada saat berlangsungnya perkuliahan. Ini yang pertama tentang karir. Kita tadi sudah membahas apa itu karir ya. Karir tidak lain adalah perjalanan hidup seseorang terkait dengan dunia kerja ya, dari mulai dia keluar dari bangku pendidikan formal sampai menduduki posisi saat ini dia berada di mana. Jadi seperti apa track record perkembangan pada saat dia menduduki posisi-posisi tertentu. Kemudian tadi pengembangan karir ini kegiatan yang dilakukan oleh bagian SDM dalam suatu organisasi untuk memfasilitasi para karyawannya agar bisa meningkatkan pengetahuannya melalui berbagai kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada mutasi, bisa rotasi, bisa promosi, yang kesemuanya akan lebih memberikan tantangan kepada karyawan untuk belajar lebih giat dengan dihadapkannya pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang. Kemudian jalur karir. Di jalur karir ini adalah tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh seorang karyawan dengan kesungguhan, keseriusan, dan kerja keras. Karena posisi-posisi yang lebih baik di masa yang akan datang itu akan bisa dicapai kalau track record kita selama kita menduduki posisi-posisi yang diemban oleh kita bisa selesaikan dengan hasil yang terbaik. Itu jalur karir. Kemudian tujuan dan sasaran karir, itu posisi yang kita inginkan di masa yang akan datang. Jadi kalau orang punya cita-cita ingin menduduki posisi yang lebih tinggi, ini otomatis semangatnya akan terpacu. Dan dia akan memiliki komitmen terhadap apa yang dia inginkan. Bekerja keras, dengan kesungguhan, ketelitian, dan nanti kalau ada peluang-peluang untuk meningkatkan pengetahuan melalui jalur pendidikan formal, dia akan melanjutkan kuliah. Dia akan mengambil kursus-kursus tertentu untuk meningkatkan pemahaman, keilmuan, dan keterampilan yang harus dia miliki dalam rangka mampu menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik. Kemudian ini ada manajemen karir. Tentunya apapun yang akan kita lakukan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan harus di-manage. Jadi manajemen ini tidak hanya terbatas pada perencanaan saja, melainkan ada kegiatan-kegiatan lanjut lebih mudah dan lebih cepat. Baik, makanya konseling karir ini memungkinkan setiap orang akan mendapatkan arahan. Kalau dalam organisasi itu atasannya langsung. Nanti kalau saudara sudah bekerja, coba baik-baiklah dengan atasan. Karena atasan saudara yang akan memberikan pencerahan. Atasan saudara yang akan merekomendasikan dan mengarahkan. Atasan saudara yang akan mengizinkan saudara kalau menginginkan kuliah lanjut ya, ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi atasan akan memberikan arahan, akan memberikan fasilitas, dan akan merekomendasikan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan penjilat ya, tapi coba kita hargai, coba kita lakukan koordinasi supaya atasan betul-betul memberikan kemudahan, memberikan peluang yang lebih baik, supaya kita nanti direkomendasikan untuk menduduki posisi-posisi yang lebih menantang.
Selanjutnya, coba kita akan lihat, tadi jalur karir sudah dibahas, di sini akan lebih dipertegas lagi ya. Apa itu jalur karir, kemudian apa itu tujuan karir. Jadi jalur karir adalah pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Sebelum orang itu mahir, dia tentunya elementary dulu, tingkat dasar dulu. Tapi kalau dengan ketekunan, kesungguhan, keseriusan, dia akan masuk ke jenjang mahir dan seterusnya. Nah, jalur karir itu diibaratkan bahwa belajar itu tidak boleh berhenti, tiada henti. Tunjukkan apa yang kita lakukan itu dari waktu ke waktu semakin membaik. Nah, di sini ditegaskan lagi, jalur karir adalah garis kemajuan yang fleksibel secara khusus digunakan oleh karyawan untuk melakukan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih menantang. Kemudian tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Maaf, saya akan tarik dulu share screen-nya. Nanti akan saya beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk merenungkan kembali supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima ya. Ini tadi datang. Artinya kalau saya pernah menggariskan bahwa perencanaan ini sebuah konsep yang logis, hasil pemikiran yang matang, yang akan kita gunakan sebagai rujukan pedoman untuk menuntun langkah-langkah kita dalam rangka mencapai tujuan yang ingin kita capai. Sama di dalam perencanaan karir juga seperti itu. Jadi 5 tahun ke depan kita mentargetkan untuk menduduki posisi apa. Kemudian langkah kegiatannya, selain kita harus menekuni dan menjalankan serta menghasilkan pekerjaan yang diemban oleh kita, juga kita terus meningkatkan pengetahuan melalui tiada hari tanpa membaca atau mengikuti kursus supaya lebih tuntutannya lebih bertanggung jawab untuk bisa kita jalankan. Yang lebih menantang lagi, kita bisa mendaftar ke lembaga formal misalnya untuk masuk ke, kalau sudah S1 masuk ke level S2. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menuntut pendidikan ke strata 3. Dan dijamin ya, secara peluang akan lebih besar kan begitu untuk menduduki posisi-posisi yang lebih baik. Jadi jaminan ini jaminan untuk membukakan peluang kesempatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak perhatian untuk meningkatkan keilmuan. Baik, kemudian ada manajemen karir, merupakan sebuah proses dari mulai perencanaan sampai kepada pengendalian tadi yang sudah digariskan. Hingga apa yang kita cita-citakan betul-betul terrealisasi. Apa yang kita impikan menjadi sebuah kenyataan. Jadi tidak ada yang mustahil selama kita ada keinginan dan kita konsisten, memiliki komitmen yang tinggi untuk merealisasikan keinginan, bekerja keras sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang diperbolehkan ya. Insya Allah kita akan meraih dari apa yang kita cita-citakan. Coba ini ada contoh sederhana dari perjalanan karir seseorang. Alkisah ini ada seorang yang baru selesai pendidikan formal di strata 1. Dia
mencoba untuk melamar ke perusahaan yang dia idam-idamkan, kemudian diterima, dan dia menghabiskan beberapa tahun di perusahaan tersebut untuk menekuni pekerjaan didasarkan atas ilmu yang dia pelajari di bangku kuliah. Nah, hasilnya tentunya pasti akan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dia dipakai oleh atasan. Tapi rupanya dia tidak terlalu tertarik untuk bekerja di satu perusahaan, walaupun perusahaan itu perusahaan yang bonafit, perusahaan yang besar. Tapi seseorang yang punya obsesi ingin lebih maju dengan kemerdekaan dari kreativitas yang ada pada dirinya, bisa dapatkan dan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagaimana mengaplikasikan sebuah konsep keilmuan dalam dunia kerja. Artinya ini fase ke-1 masuk ke fase kedua, yaitu fase perluasan. Jadi dia membuka celah untuk mulai kerja sampingan, mengembangkan keterampilan yang lebih luas, dan membuat kontrak membangun reputasi yang lebih baik. Kalau dia diterima di sebuah perguruan tinggi sebagai dosen, tentunya dia selain menjalankan tugas dia sebagai dosen, dia juga untuk mulai kerja sampingan, artinya tanpa mengganggu kerja utamanya sebagai dosen. Misalnya ikut bergabung dengan konsultan, gitu. Kan konsultan ini tidak harus ngantor seperti karyawan, melayani mahasiswa dan seterusnya. Kalau dosen kan hanya mengajar, misalnya. Tidak melibatkan diri di kampus. Tapi kalau membuka kesempatan untuk bekerja sampingan sebagai konsultan, ya kalau konsultan itu kan tidak diwajibkan untuk hadir di tempat. Dia bekerja di mana saja, bisa malam hari, bisa di sela-sela kesibukan. Yang penting apa yang harus dia kerjakan didasarkan atas pembagian tugas itu bisa diselesaikan. Setelah selesai tinggal di email. Nanti kalau di konsultan itu ada tenaga yang khusus meramu, menyatukan, menghimpun dari seluruh tenaga ahli untuk dibuatkan sebuah laporan. Dan hasilnya ya tidak lebih kecil dari tugas utama sebagai dosen. Jadi istilahnya ada menmannya. Kalau pekerjaan itu 4 bulan, menman yang dia dapatkan bisa sama dengan gaji dosen yang juga harus dijalani dari 1 bulan. Artinya dia bisa punya 2 penghasilan tanpa mengganggu kinerja dari home base-nya. Ini kurang lebih seperti itu gambaran. Jadi mulai kerja sampingan untuk mengembangkan keterampilan yang lebih luas. Dan tentunya akan menambah pengalaman. Kontrak membangun reputasi yang lebih baik. Sebetulnya jadi guru atau jadi dosen yang tidak terikat dengan struktural ini akan lebih memiliki keleluasaan baik dalam pemanfaatan waktu maupun untuk meningkatkan keilmuan dan link terhadap pihak-pihak yang memungkinkan kita akan semakin luas ya jaringan pekerjaannya. Coba ini ada masa perubahan nih. Jadi masa perubahan ini memulai perusahaan sendiri bekerja pada perusahaan yang lebih kecil. Tentunya kalau perusahaan yang baru dirintis pasti skupnya lebih kecil. Tapi yang besar itu kan asalnya dari kecil. Kalau dengan kesungguhan, keseriusan, kerja keras, ini nanti perusahaan kecil ini akan menjadi perusahaan menengah, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi perusahaan besar dan
menggurita kan begitu. Ya tergantung dari obsesi cita-citanya ingin seperti apa. Jadi kalau dia tadi bekerja di konsultan, kalau ruang lingkup pekerjaan sebagai konsultan itu sudah dia kuasai, dia juga mencoba untuk membuat CV misalnya, dan dia akan menjadi penyelenggara, menghimpun para expert, tenaga ahli yang dia akan koordinir. Kalau sudah terbangun sistemnya, ya dia mungkin saja tidak akan menjadi orang yang melibatkan terlalu sibuk, tetapi dia sebagai pemilik, sebagai pengendali pada waktu-waktu tertentu, dia mungkin harus hadir. Tapi selebihnya, kalau sistemnya sudah terbangun, maka sistem itulah yang akan menjalankan perusahaan. Sehingga kehadiran secara fisik tidak lagi terlalu diperlukan. Kalau sistemnya sudah berjalan, dia sudah menemukan orang-orang yang bisa dipercaya, baik dalam keahlian, pengetahuan, dan kejujurannya, ini akan membuka peluang yang lebih baik lagi bagi karir seseorang. Karena tadi karir tidak hanya digambarkan bagaimana seseorang untuk mengejar posisi-posisi yang tinggi sesuai dengan hierarki yang ada pada organisasi itu. Tapi dia lebih mengarahkan kepada bagaimana meningkatkan kemampuannya melalui kebebasan berkreatif dan menghasilkan inovasi-inovasi yang akan menjanjikan status sosial yang lebih tinggi dan tentunya hasil secara finansial akan lebih besar. Jadi karir identik dengan itu. Coba ini ada tahap pertengahan ya, menuju tahap akhir. Jadi di tahap pertengahan karir, dia mengerjakan kembali keterampilan, mengambil cuti panjang, kembali bersekolah untuk mendapatkan referensi, kemudian mendapatkan pengalaman dalam organisasi non-profit. Ini memang karir yang ideal yang digambarkan ilustrasi dari pengalaman seseorang. Biasanya orang-orang yang usianya sudah 50, 60, dia ingin ketenangan. Bahkan ada juga yang, nah di sini, menyegarkan kembali keterampilan dengan mengambil cuti panjang, kembali bersekolah. Artinya kalau dia sebagai pengajar, ya kalau dia ngajar 12 SKS, bisa satu hari 2 mata kuliah, bisa jadi ke kampusnya hanya di 2 hari dalam 1 minggu. Kemudian kalau dia juga sudah punya perusahaan sendiri, membuat perusahaan jasa konsultan, dan dia juga sudah punya link dengan para tenaga ahli, dia sebagai owner, sebagai bisa jadi juga sebagai manajer yang tidak memerlukan kehadiran secara fisik karena sudah dipercayakan kepada orang-orang yang handal ya, dari segi keilmuan, dari segi kejujuran, sehingga memungkinkan dia bisa punya waktu yang lebih banyak. Bahkan dia terobsesi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Misalnya ngambil strata 3 untuk mendapatkan referensi. Kalau seseorang sudah punya gelar doktor, ini daya jualnya akan lebih baik. Ya. Kemudian mendapatkan pengalaman di organisasi non-profit. Kalau usia-usia sudah 50, 60, yang dia bawa nanti ke alam kubur itu bukan harta, ya, bukan gelar, tapi amal soleh. Nah, dia mencoba untuk aktif terlibat dalam organisasi non-profit. Misalnya mendirikan panti asuhan, kemudian terlibat dalam organisasi penyalur dana bantuan ke tempat-tempat yang sedang dilanda bencana, kemudian memberikan donasi kepada panti jompo, dan yakin itu yang akan nanti dibawa dengan ideal. Karena kehidupan itu ya bukan hanya kehidupan dunia, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah
kehidupan kelak nanti setelah kita wafat, alam penantian, alam baka, dan nanti alam mahsyar ya, alam baka, alam akhirat, kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Kemudian di akhir-akhir masa pensiun dan sudah pensiun, dia pindah ke, di sini digambarkan menuju akhir karirnya. Sebagai staf ahli, tapi hanya sebagai apa ya, dosen tamu misalnya, sebagai orang yang akan menjadi pembicara untuk memicu, menginspirasi, memotivasi orang-orang yang memerlukan tambahan ilmu dari expert, orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi gambaran karir di sini dicontohkan seseorang yang memang tidak ingin terbelenggu kreativitasnya, dan kreativitas itu akan menghasilkan inovasi yang menjanjikan kehidupan yang menunjukkan karya terbaik dan akan lebih bermanfaat bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan, mendatangkan penghasilan yang lebih banyak. Tapi di fase kehidupan terakhirnya, dia berpikir di dunia ini sementara dan akan segera kembali ke kampung akhirat. Dia melibatkan diri di organisasi non-profit, kemudian memperbanyak amalan-amalan sosial, kan begitu. Dan di akhir kehidupannya, dia akan membangun komunitas dengan orang-orang yang banyak kesamaan, supaya tadi menghindari kepikunan dan dia masih tetap bisa berkarya di hari tuanya, dan tentunya masih bisa memberikan warna terhadap lingkungan. Selain dia aktif di organisasi profit, juga dia aktif di komunitas sesama orang-orang yang sudah masuk ke usia senja, ya. Berkarya, mungkin terhimpun dalam gabungan pencinta lingkungan, pencinta barang-barang antik, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah pada saat wafatnya husnul khotimah. Ini gambaran perjalanan karir dari seseorang yang tidak mau terbelenggu, terikat dari hanya di satu instansi atau satu institusi, tapi juga dia bisa melakukan aktivitas lain tanpa mengabaikan kegiatan-kegiatan dari instansi atau organisasi yang membesarkan dia, untuk mengamalkan ilmunya setelah dia keluar dari bangku pendidikan formal. Coba ini slide terakhir ya, dua terakhir ini. Jadi penguatan dari rencana pengembangan karir ini perlu ditunjang tadi sesuai dengan alur pembicaraan. Yang pertama, kalau kita diberikan tanggung jawab, ya usahakan pekerjaannya dilakukan dengan serius untuk mencurahkan daya pikir, daya terampil, daya intuisi, sehingga pekerjaan kita menunjukkan pekerjaan yang terbaik yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan kemajuan organisasi. Itu kaitannya dengan prestasi kerja atau performance. Yang kedua, exposure. Tidak sedikit orang bekerja dalam organisasi, karena organisasi itu sangat besar, sehingga hampir tidak terlihat prestasi individu. Coba kita mencoba untuk menyukai menulis, baik di media-media buletin bulanan yang ada di perusahaan, yang isinya terkait dengan isi kepala kita, bagaimana bisa menginspirasi, memotivasi, membangkitkan gairah terhadap karyawan lain. Ya, syukur-syukur di media yang lebih luas pembacanya. Apalagi sekarang bisa di Google ya, di internet. Jadi apapun yang kita tulis, ini diharapkan bisa membangkitkan semangat. Dan orang yang merasakan manfaatnya dari tulisan ini,
ya tentunya dia akan berterima kasih. Termasuk mungkin atasan kita di perusahaan. Karena kualitas seseorang itu kalau dilisankan, dikhawatirkan orang tidak tahu dengan lisan dan kita mengaku orang yang ahli di bidang itu, biasanya orang tidak akan simpati. Tapi pada saat orang lain melihat tulisan kita, karya kita, dan itu menggugah inspirasi, motivasi, dan prestasi kita, maka penghargaan pun akan kita terima, ya, utamanya dari orang-orang yang memberitahu, misalnya, dan tidak mustahil nyampe ke pimpinan kita, sehingga memungkinkan kita akan direkomendasikan ke posisi-posisi yang lebih baik. Kemudian kalau ternyata perusahaan itu tidak respon gitu, dari apa yang sudah kita lakukan, yang menunjukkan prestasi yang tinggi dan mampu mendongkrak kemajuan dan masa depan perusahaan yang lebih baik, kita bisa saja minta berhenti begitu. Tadi dengan catatan pada saat kita minta berhenti, kalau lihat dari alur karir yang tadi, kita sudah punya pekerjaan lain. Walaupun apa yang kita jalani ini memulai usaha baru. Misalnya tadi membuat konsultan. Kalau karyawan biasa, ya menjalin reputasi itu dengan merintis wirausaha. Wirausaha yang ditekuni, diseriusi, sehingga wirausaha ini menjanjikan penghasilan yang lebih besar. Pada saat kita minta berhenti, kita tidak akan khawatir untuk kehilangan pendapatan. Bahkan pendapatan itu bisa jadi yang kita dapatkan lebih tinggi. Ini kaitannya dengan permintaan berhenti. Tetapi kalau pemimpinnya tahu bahwa kita memang pionir atau sebagai motor penggerak di bagian tempat kita bekerja, dia tidak akan mengabulkan permohonan kita. Melainkan dia lihat lagi data kita, dan memang kalau orang yang serius di perusahaan di dalam melaksanakan tugasnya, dia akan mendapatkan bahwa prestasi kita ini baik. Dan memungkinkan pimpinan itu daripada merekomendasikan untuk permintaan kita dikabulkan, dia akan merekomendasikan kita ke posisi-posisi yang lebih tinggi. Itu diharapkan. Kemudian di sini ada kesetiaan organisasi. Nah, salah satu pertimbangan yang membuat orang dinaikkan posisinya selain prestasi adalah loyalitas atau kesetiaan. Orang mungkin prestasi saya, tapi orang mengusik perusahaan tempat kita bekerja, dia akan menunjukkan membela begitu dan mengungkapkan berbagai keunggulan, kelebihan dari perusahaan kita. Dia juga hormat terhadap pimpinannya, dia juga sangat bangga terhadap perusahaannya. Dan kalau pimpinan tahu, pada saat ada peluang, orang-orang yang menunjukkan kesetiaan terhadap organisasi justru akan mendapatkan prioritas untuk dinaikkan posisi. Kemudian yang berikutnya ada mentor dan sponsor. Ini ada orang biasanya yang punya posisi yang lebih tinggi, dia akan merekomendasikan kita sehubungan dengan loyalitas kita, loyalitas terhadap pimpinan yang selama ini selalu menjalankan tugas yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baik, menunjukkan rasa hormat dan juga apa yang kita jalankan ya kita laksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, tepat waktu dan tepat kualitas, sehingga memungkinkan mentor sponsor ini ya umumnya para atasan yang sudah merasa diringankan atas tugas dan tanggung jawabnya dari bawahannya yang sudah melakukan tugas secara baik. Ya, umumnya di pegawai negeri atau di kemiliteran itu dia bisa masuk ke posisi-posisi yang lebih baik itu karena memang ada orang yang mensponsori, yang merasa memiliki hutang budi kepada bawahannya yang sudah menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan meringankan bebannya sehingga
pimpinan itu bisa juga menduduki posisi-posisi yang lebih baik lagi. Pada saat dia sudah menduduki posisi yang lebih baik, punya kewenangan, dia pasti akan menolong orang-orang yang sudah membantu dia pada saat dia di level-level yang ada di strata bawah itu. Kemudian yang terakhir, kesempatan untuk tumbuh. Jadi orang yang bisa menduduki posisi yang lebih baik itu tidak lain adalah orang yang jeli begitu melihat adanya peluang. Pada saat perusahaan membuka kesempatan untuk karyawan yang punya keinginan mengikuti pelatihan, ya dia manfaatkan dengan sebaik-baik. Pada saat perusahaan punya fasilitas untuk bisa merekomendasikan misalnya tugas belajar, dia manfaatkan dengan baik. Jadi berbagai kesempatan untuk tumbuh dalam meningkatkan konsep keilmuan, meningkatkan keterampilan dia manfaatkan. Sehingga memungkinkan penguatan pengembangan karir ini ditunjang oleh 6 hal ini. Tadi konseling itu ya, konseling ini umumnya atasannya langsung yang sudah merasa terbantu oleh para bawahannya. Dia akan memberikan rekomendasi, dia juga akan, di sini ada faktor kunci dalam pencapaian karir. Akan merekomendasikan ke posisi yang lebih tinggi, akan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di dalam rangka penguatan, pemutakhiran dari apa yang bisa dia lakukan. Sehingga pimpinan ini ya lebih bisa mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi kita untuk masuk ke level-level yang lebih tinggi dan lebih menantang, dan menyajikan status sosial yang lebih baik. Baik, kesimpulannya bahwa pengembangan karir ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status, posisi atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian pengembangan karir ini sangat penting karena memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk karyawan tapi juga untuk perusahaan. Beberapa program pengembangan karir yang diterapkan oleh perusahaan diantaranya pelatihan di dalam perusahaan atau direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan di luar perusahaan, bisa juga rotasi ya, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang, baik di level yang satu level maupun direkomendasikan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi, dipromosikan. Kemudian mendapatkan arahan, petunjuk ahli berupa coaching dari orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih menunjukkan keahlian, expert, dalam rangka memudahkan untuk mendapatkan ilmu yang memudahkan dia untuk menduduki posisi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu seulas lintas. Nanti selanjutnya Pak Iqbal akan melanjutkan dengan pemberian tugas atau mengulas dari materi-materi yang sudah dibahas. Terima kasih Pak Iqbal. Saya kembalikan ke Pak Iqbal. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan, SMM, yang telah memberikan penjelasan utama terkait sistem karir dan juga perencanaan karir dan pengembangan karir. Yang mana teman-teman di sini juga mungkin saya akan menyimpulkan secara ringkas, yang mana Bapak boleh diizin di stop share dulu Pak. Sebentar Pak. Oh, ya, sudah. Baik, diizinkan share PowerPoint terlebih dahulu ya untuk menyimpulkan perkuliahan hari ini. Selanjutnya nanti akan menjelaskan terkait tugas yang akan dikerjakan oleh teman-teman ya pada pertemuan ke-8. Nah, pada pertemuan ini kesimpulan secara singkat bahwa
penjelasan pada pertemuan ke-8 itu terbagi ke dalam 3 bagian subsistem utama, 3 bagian utama ya teman-teman, yang mana ada penjelasan tentang karir, kemudian ada penjelasan tentang pengembangan karir, kemudian ada penjelasan tentang perencanaan karir, yang mana dari 3 pembahasan utama tadi itu saling berhubungan satu sama lainnya. Yang mana teman-teman di sini definisi karir secara garis besar merupakan keseluruhan urutan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang pernah dimiliki seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Yang mana di sini juga akan menjelaskan bagaimana perjalanan karir suatu individu di dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan bagaimana dia bekerja di dalam suatu organisasi tersebut. Tentunya karir itu bisa tiap individu berbeda-beda ya teman-teman, ada yang berlangsung baik atau tidak. Nah, itu juga tergantung dari faktor-faktor yang mana tadi jika ingin teman-teman berkarir secara maksimal dan juga baik, tentunya harus diiringi dengan skill dan kompetensi yang sesuai ya teman-teman, yang mana pada tujuannya dengan skill dan kompetensi yang sesuai tersebut akan meningkatkan karir teman-teman untuk menjadi lebih maksimal lagi gitu ya. Nanti akan dijelaskan seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Heru tadi, untuk bagaimana caranya untuk dapat memaksimalkan karir teman-teman di dalam suatu organisasi atau perusahaan nanti di mana teman-teman bekerja, tentunya harus diiringi dengan pengembangan karir ya. Pengembangan karir itu akan terdiri dari 2 ya, ada dari dua ya teman-teman yang berperan penting. Salah satu yang pertama adalah individu teman-teman itu sendiri, yang kedua dibantu oleh bagian divisi sumber daya manusia. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi, jika teman-teman ingin sukses dalam berkarir, ya tentunya harus memiliki pengembangan karir secara pribadi. Seperti contoh tadi, seperti Pak Heri jelaskan, misalnya ikut pelatihan kerja komputer, ikut pelatihan berbahasa Inggris, ikut sertifikasi ya. Tentunya jika teman-teman mengikuti pelatihan tersebut, secara skill dan kompetensi akan meningkat ya teman-teman. Kemudian pengembangan karir secara perusahaan atau dibantu oleh perusahaan, contohnya dibantu oleh bagian sumber daya manusia, yang mana seperti yang dijelaskan oleh Pak Heru tadi, divisi manajemen sumber daya manusia akan menciptakan program-program untuk pengembangan karir karyawan di dalam suatu organisasi tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi, ada pengembangan karir secara on the job training maupun secara off the job training ya. Yang mana sebelumnya juga pada pertemuan minggu lalu tentang pelatihan dan pengembangan sudah dijelaskan ya teman-teman, apa itu pelatihan on the job training ataupun off the job training. Sedikit on the job training itu lebih kepada pelatihan yang langsung terjun ke dalam suatu pekerjaan tersebut. Kemudian kalau off the job training itu suatu pelatihan yang cenderung di luar dari pekerjaan tersebut ya teman-teman. Sebelumnya sudah mengetahui apa saja perbedaan atau macam-macam di dalam on the job training maupun off the job training ya teman-teman. Ya tentunya dalam suatu hasil dari pelatihan dan pengembangan tersebut tentunya akan menghasilkan suatu skill dan kompetensi teman-teman untuk pendukung pengembangan karir teman-teman di masa yang akan datang gitulah. Untuk itu ya teman-teman, dari sekarang untuk agar sukses pengembangan karir teman-teman di pekerjaan nanti, tentunya harus diiringi dengan peningkatan skill dan kompetensi baik secara dibangun oleh teman-teman sendiri maupun dibantu oleh perusahaan teman-teman nanti bekerja gitu ya. Selanjutnya apa sih yang berperan dalam karir itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heru ya tadi individu, yaitu teman-teman sendiri, yang mana individu di sini memiliki definisi yaitu setiap karyawan bertanggung jawab dalam pengembangan dirinya untuk mencapai posisi tertentu. Nah, ini juga bisa diarah sejalan dengan teman-teman tersebut itu. Teman-teman sendiri itu bertanggung jawab terhadap pengembangan teman-teman nantinya gitu ya. Salah satunya bagaimana caranya untuk mengembangkan karir secara individu ya dengan mengikuti les bahasa Inggris, les komputer dan sebagainya. Dan juga mungkin teman-teman harus memaksimalkan selama perkuliahan dengan maksimal di dalam setiap mengikuti perkuliahan gitu sampai dapat nilai A. Kemudian lulus dengan IPK yang memuaskan. Tentunya kan dengan IPK yang memuaskan tersebut merupakan salah satu jalan jalan bagi teman-teman untuk mencapai kesuksesan karir gitu ya. Kemudian yang berperan dalam karir selanjutnya yaitu manajer.
pimpinan berperan untuk memberikan dukungan atau apalagi kinerja yang sudah ditampilkan karyawannya, dan teman-teman juga manajemen juga berperan penting untuk salah satunya memotivasi karyawan di dalam suatu organisasi tersebut untuk terus menampilkan memberikan skill dan kompetensi yang terbaik guna meningkatkan kinerjanya. Tentunya dengan meningkatkan kinerjanya akan memaksimalkan pengembangan karirnya di dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada perusahaan yang ketiga, berperan menjadi penggerak dengan memfasilitasi terselenggara program pelatihan, pilihan jenjang karir dan memiliki kebijakan yang dimiliki. Tadi ya, bahwa pengembangan karir juga itu dibantu oleh divisi sumber daya manusia. Nah, masuk dari divisi sumber daya manusia itu adalah perusahaan gitu ya, teman-teman juga nanti jika menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi tentunya teman-teman itu atau perusahaan itu berperan penting dalam peningkatan kinerja atau sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan karir sumber daya manusia tersebut untuk mencapai pada level yang maksimal ya teman-teman. Jadi perusahaan di sini yang berperan dalam karir itu adalah individu, manajer, dan juga perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada 2 slide terakhir ya. Yang pertama yang selanjutnya ada perencanaan karir. Nah, pada pertama-tama teman-teman tentunya harus menyusun suatu perencanaan karir ya. Apakah teman-teman ini ingin menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi atau berada pada level manajer, ataukah perencanaan karir teman-teman itu untuk mencapai gaji pada nominal tertentu atau bagaimana ya, tentunya itu harus disusun direncanakan dengan baik, yang mana jika teman-teman sudah memiliki perencanaan karir yang baik tentunya buah dari perencanaan karir tersebut adalah dalam bentuk bisa dalam bentuk visi misi maupun strategi ya teman-teman. Maka jika teman-teman memiliki suatu visi misi ya tentunya harus dicapai dengan peningkatkan skill dan kompetensi teman-teman guna agar visi misi tersebut dalam kaitannya karir teman-teman ke depan dapat tercapai dengan baik gitu ya. Di sini definisi perencanaan karir merupakan suatu proses penentuan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Itu hampir sama ya, tadi telah dijelaskan bahwa teman-teman itu harus merencanakan teman-teman itu akan menjadi seperti apa di masa yang akan datang dalam kaitannya karir, apakah ingin menduduki jabatan yang lebih misalnya menduduki menduduki jabatan suatu manajer, ataukah meraih suatu nominal gaji pada nominal tertentu. Itu contoh dari tujuan atau visi misi perencanaan karir ya teman-teman ya. Tapi tentunya harus dibuat suatu manajemen karir agar visi misi yang teman-teman buat itu dapat tercapai gitu ya. Salah satunya yang bagaimana untuk dapat mencapai visi misi tersebut ya, yang pertama adalah meningkatkan skill dan kompetensi teman-teman ya secara individu, karena tadi ya teman-teman itu bertanggung jawab terhadap perencanaan karir teman-teman sendiri gitu ya. Untuk itu harus terus bekerja keras dan juga ikut mengikuti segala pelatihan, sertifikasi, dan juga serius dalam setiap perkuliahan gitu ya. Pada akhirnya untuk mendapatkan IPK yang memuaskan gitu. Karena IPK itu kan gerbang jalan utama untuk mencapai kesuksesan dalam karir gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga menjadi selanjutnya ada pengembangan di sini. Nah, ini dalam pengembangan ini nanti akan menjadi suatu tugas teman-teman juga untuk mencari bagaimana program pengembangan karir gitu ya. Karena tadi secara penjelasan juga pengembangan karir itu dilakukan oleh divisi sumber daya manusia. Nanti teman-teman harus mencari ya bagaimana program-program pengembangan karir di perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini slide terakhir, bagaimana sih caranya untuk agar pengembangan karir itu berjalan dengan baik gitu ya. Ditentukan oleh apa sih teman-teman? Yang pertama ada prestasi kerja. Jelas ya teman-teman, itu harus memiliki prestasi kerja yang baik. Nah, prestasi kerja yang baik itu kan sebelumnya didukung oleh skill dan kompetensi yang baik dari teman-teman ya, sehingga dengan memiliki skill dan kompetensi akan meningkatkan kinerja dan juga prestasi kerja. Nah, dengan teman-teman memiliki prestasi kerja yang baik, kinerja yang baik, maka kan akan dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada exposure, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, itu lebih kepada apakah teman-teman loyal kepada perusahaan tersebut atau tidak gitu ya. Karena di dalam suatu
untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, salah satu faktornya juga loyalitas juga dinilai oleh suatu perusahaan ya, oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada mentor, ada sponsor, dan juga kesempatan untuk tumbuh. Mentor atau sponsor itu lebih kepada lebih dominan dilaksanakan oleh pemimpin ya teman-teman. Apakah pemimpin teman-teman nanti di suatu perusahaan itu apakah mendukung teman-teman untuk menduduki atau untuk sukses dalam pengembangan karir teman-teman, itu dilihat dari baik atau tidaknya seorang pemimpin gitu ya. Kemudian kesempatan untuk tumbuh ini lebih diciptakan oleh organisasi ya, apakah organisasi itu mendukung pengembangan karir karyawan atau tidak gitu ya. Yang mana apakah organisasi tersebut memberikan kesempatan untuk tumbuh, untuk berkembang, karyawan di dalam suatu organisasi itu, yang mana perusahaan yang ikut memberikan kesempatan untuk tumbuh karyawan, pastilah karyawan tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensinya guna meraih prestasi dan juga kinerja. Tentunya dengan prestasi dan kinerja yang baik akan karir dari karyawan tersebut atau pengembangan karir dari karyawan tersebut akan terbilang maksimal gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya ini ada tugas seperti biasa teman-teman. Tugas untuk pertanyaan pertama itu coba teman-teman jelaskan secara kompleks dan juga detail penjelasan tentang perkuliahan minggu ke-8 ini tentang perencanaan subsistem karir, perencanaan dan juga pengembangan karir karyawan gitu ya. Tugas kedua itu coba teman-teman cari dan jelaskan kembali bentuk program pengembangan karir perusahaan yang ada di Indonesia ya. Teman-teman bisa cari di website, bisa diambil contoh gini, pengembangan karir di perusahaan BRI ya. BRI itu kan ada istilah Officer Development Program atau Management Trainee ya, yang mana diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu contohnya dari bentuk program pengembangan karir ya teman-teman. ODP dari Bank Rakyat Indonesia ya. Mungkin masih banyak bentuk program pengembangan karir. Nah, boleh nanti teman-teman cari kemudian jelaskan kembali ya program-program pengembangan karir yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk isi ya teman-teman di daftar hadir di komentar. Jadi teman-teman bukan hanya menonton video ajar saja, tapi juga harus ini ya interaktif di dalam kolom komentar. Kemudian dapat dijelaskan, dapat ditulis juga nama dan juga NRP sebagai bentuk daftar hadir gitu ya. Daftar hadir teman-teman yang telah menyaksikan video ajar gitu ya. Mungkin itu teman-teman pertemuan pada minggu ke-8 ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.